Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, Pak Sudir, Pak Balai, dan Bapak Ibu sekalian masih setia mengikuti rapat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ini memang waktunya saya enak untuk tidur ya habis makan siang tadi, terutama makan hari ini. Khususnya saya sendiri ini momen untuk melupakan rumah sakit sejenak gitu ya. Alhamdulillah itu sehat. Alhamdulillah. Untuk sesi ini seharusnya tadi sekalian dengan Bu Yuli ya, tapi kayaknya Bu Yulinya belum siap ya, jadi ya bahas ya. Bu Yulinya belum. Oke, jadi sementara hanya yang sudah ada Pak Mukhtar dengan Bu Yuli ya. Bu Tami. Bu Tami. Oke, ya. Ya, karena waktunya udah ya harusnya setengah 12 ini nggak apa-apa, biasa kita sedikit. Untuk sesi ini sebenarnya harusnya sih 3 ya, masalah rem dan beredar darat, khususnya mungkin terkait mata air ya, kemudian Ibu Tami ya terkait apa itu RU, prioritas dan sebagainya, kemudian terkait dengan usaha tadi sudah ada beberapa pertanyaan juga yang nanti bisa ditanyakan pada sesi untuk rehabilitasi dengan model usaha. Nah, oke, karena yang sepertinya yang sudah siap untuk sesi pertama ini adalah Kasubdit Rehabilitasi Perairan Darat Bapak Mukhtar. Mungkin waktu kita nanti sampai untuk paparannya setengah jam lah ya, setengah jam barangkali terlalu lama Kan di sini nggak nama. Sambil nunggu Bu Tami dan Bu Yuli. Di sini nggak nama bedanya gimana? Kalau nggak ada ya sudah, berarti nanti kalau narasumber selanjutnya belum ada, nanti langsung juga habis Pak Mukhtar. Pak Mulan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Tami sudah hadir. Ya. Selamat bergabung Bu Tami ya. Terima kasih Pak. Ya. Tapi kali ini Pak Mukhtar kayaknya sudah siap Bu Tami ya. Jadi ya. Bu Tami yang berikutnya. Mangga. Untuk sesi pertama ini monggo kami persilahkan kepada Pak Mukhtar untuk mengisi paparan yang pertama. Waktu kami persilahkan. Nggak apa sih? Nggak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Selaku PLT Kasubdit Perencanaan Pengelolaan Gas, dan yang kami hormati Kasubdit Rehabilitasi, Bapak Ibu semua, kepala balai atau dari teman-teman balai yang mewakili. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sebenarnya ini saja intinya terkait dengan bagaimana kemudian kita integrasi kegiatan-kegiatan yang ada di Ditjen Tugas Health dalam rangka untuk rehabilitasi hutan darat. Terima kasih atas undangannya Mas Siddiq dan Mas Iksan, Mas Mulat, dan rekan-rekan semua. Sudah 8 bulan mungkin saya meninggalkan dunia per-HL-an. Jadi agak tergila ini kalau harus kembali ke rehabilitasi hutan dan lahan. Lanjut Mas mungkin. Baik, jadi mata air sebagaimana yang
sampaikan bahwa itu salah satu menjadi entitas tujuan dari kegiatan kita di dalam bagaimana kemudian di dalam IKU dan IKK-nya dijaga dasar juga muncul, kemudian diterjemahkan dalam IKU dan IKK-nya Direktorat sama RPDN. Jadi mengapa kemudian mata air ini menjadi sesuatu penting? Karena memang isu air itu menjadi sesuatu yang juga menjadi penting untuk kemudian bersama-sama kita kawal. Apalagi kita menjadi salah satu bagian di dalam rangka untuk perlindungan dan menjaga kontinuitas dari air. Jadi salah satu indikator bahwa das sehat adalah adanya kontinuitas dari aliran permukaan, kontinuitas dari aliran sungai atau yang itu bisa menjamin keberlangsungannya setiap tahun. Itu salah satu. Dan salah satu penyumbang dari adalah bagaimana kemudian kita bisa menjaga mata air yang ada di wilayah das kita. Kemudian dari situ kemudian dari dasarnya adalah ada Perdijen nomor 10 tahun 2009 tentang perlindungan mata air. Nanti kita akan ada beberapa hal terkait dengan mata air dan kemudian nanti integrasi terkait dengan logo RHL yang ada di dana prioritas. Lanjut Mas. Baik, mungkin ruang lingkupnya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pada siang hari ini adalah terkait dengan implementasi dan identifikasi kerusakan mata air, kemudian rencana perlindungan dan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. Lanjut. Terkait sedikit mungkin terkait dengan definisi, jadi yang menjadi penting nanti ketika kemudian kita merencanakan kegiatan rehabilitasi dan lahan pada daerah-daerah mata air, itu ada yang disebut dengan daerah imbulan mata air. Adalah daerah yang mempunyai kemampuan untuk meresapkan air permukaan menjadi air tanah dan atau mata air. Inilah yang kemudian menjadi lokus tujuan dari kegiatan RHL kita. Tahun 2017 kalau nggak 2012 itu dulu ada namanya RHL imbuhan mata air dan ada beberapa. Jadi memang tahun 2018 kalau nggak 2017 itu RHL-nya berbagi menjadi tematik. Pada waktu itu ada RHL bencana, kemudian ada RHL daerah DPA, kemudian ada RHL agroforestry, kemudian ada RHL imbuhan mata air, kemudian ada sempadan sungai dan danau. Dan ada beberapa, apakah kemudian nanti seperti itu. Kemudian selanjutnya ada daerah resapan air yang mempunyai kemampuan untuk meresapkan air hujan. Dan ini juga sudah diakomodir di dalam RURHL yang sedang disusun oleh Bu Tami dan tim. Salah satu indikator atau parameter dalam penyusunan RURHL adalah adanya daerah resapan air. Lanjut Mas. Baik, jadi terkait dengan bagaimana kemudian terkait dengan tahapan atau perlindungan mata air. Yang pertama inventarisasi. Tahun 2020 seingat saya BPD sudah melakukan inventarisasi. Kemudian tahun 2021 ada beberapa yang disusun rencana profilnya atau rencana perlindungannya, dan itu setiap tahun kita mendapatkan target dari Bappenas ada 100 mata air yang harus tersusun rencana perlindungannya, rencana pemulihan dan perlindungan mata air. Kemudian ada pengumpulan data mata air spasial, walaupun memang setelah kita cek beberapa data ini ya lokusnya ada, lokasinya ada, spasialnya ada, lokasinya, tapi informasi di dalamnya banyak yang kosong. Itu yang juga akan menyulitkan kita di dalam nanti perencanaan kegiatan RHL ini. Kemudian nanti identifikasi penilaian kerusakan itu untuk kemudian menilai sejauh mana kemudian mata air yang ada yang sudah hasil inventarisasi itu apakah kemudian dimasuk kategori terganggu ataukah kemudian masuk kategori rusak. Dan tentunya itu masing-masing punya mekanisme penanganan yang berbeda-beda. Kemudian dari situ kemudian kita mata air prioritas penanganan. Idealnya harapannya sebenarnya mata air ini masuk di dalam 108 das RPJMN atau di 15 DTA danau. Kalau kemudian itu bisa masuk, itu sangat integratif RHL yang kita lakukan. Jadi semua tema bisa masuk satu kegiatan RHL, dia bisa mencakup nanti bisa untuk kemudian menjawab IKU-nya PEDAS RH, kemudian juga bisa menjawab IKU-nya masing-masing direktorat.
Nah, idealnya seperti itu. Tetapi nanti teman-teman tim mungkin Mas Ihsan dan tim mungkin bisa punya kriteria masing-masing tertentu yang kemudian harus kita sinkronkan, dan mudah-mudahan itu bisa diakomodir. Jadi titik-titik yang kemudian ada di teman-teman PPDAS itu bisa untuk kemudian menjadi salah satu pertimbangan parameter dalam penyusunan rencana T-1 RHL ini. Kemudian penyusunan profil, kemudian rencana perlindungan. Nanti di dalam rencana perlindungan itu ada zona 1, 2, dan 3 yang nanti bisa kita lihat kira-kira kegiatannya apa yang ada di masing-masing zona. Tetapi yang menjadi fokus ya nanti di zona 3, dan tidak semua zona 3, 1, 2 itu berada di kawasan hutan. Itu yang juga menjadi pembatas nanti di dalam penentuan lokus kegiatan RHL ini. Lanjut, Mas. Baik, kemudian terkait dengan inventarisasi mata air, kemudian sudah saya sampaikan identifikasi, kemudian untuk mengidentifikasi mana saja kemudian mata air yang perlu untuk kemudian kita klasifikasikan apakah kemudian dia baik, terganggu atau rusak, seperti itu. Itu yang kemudian tahapan awal. Selanjutnya kemudian pengumpulan, lanjut Mas. Ya, pengumpulan data terkait dengan informasi kondisi mata air. Nah, ini yang saya sampaikan, ternyata di dalam tabular SHP-nya memang banyak informasi yang belum masih kosong, dan itu ya kami memahami lah bagaimana kemudian teman-teman PT punya beban kerja yang tinggi, kemudian ini kegiatan yang mungkin beberapa yang memang harus dilakukan dan terbatas juga dari segi anggaran, sehingga memang beberapa tidak bisa terisi di dalam tabular maupun SHP yang informasi terkait dengan mata air. Lanjut Mas Haji. Ini data-data yang harusnya bisa kita munculkan di dalam database mata air ini. Kalau kemudian ini muncul, sebenarnya itu sangat membantu kita untuk di dalam penyusunan rencana perlindungan, dan nanti tinggal kita tarik apakah kemudian dia masuk di dalam kawasan hutan yang menjadi tusi kita, maka kemudian kita bisa intervensi RHL. Kalau kemudian di luar kawasan hutan, kalau kemudian daerah zona 2 atau 3-nya rusak, maka dia bisa intervensi mau KBR ataukah kemudian dari bibit produktif ataukah dari persemaian. Ini sebenarnya salah satu lokus yang bisa menjadi salah satu dasar di dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Dan sekilas info mungkin Bapak Ibu semua, jadi tahun Sepeda Serha kalau nggak salah mengajukan alokasi belanja tambahan untuk tahun 2023. Jadi ada 3.000 lokasi RHL yang salah satunya ada di DTA Danau yang berada pada RHL untuk daerah-daerah imbuhan mata air atau untuk dalam rangka perlindungan atau pemulihan mata air. Sehingga memang kita ancang-ancang saja kalau memang nanti ternyata ABT-nya itu disetujui, dan kita siap-siap untuk kemudian menyiapkan lokasi-lokasi yang ada kegiatan-kegiatan atau lokasi-lokasi menjadi sasaran prioritas kegiatan RHL yang khusus tematik itu tadi, yang anggaran belanja tambahan di luar yang 12.000. Tapi tahun 2023 informasinya hanya penyusunan antek dan prakondisi. Ya, itu mungkin agak ringan lah. Kemudian kalau itu menjadi beban teman-teman PT. Lanjut Mas. Jadi setelah itu baru kemudian kita menetapkan mata air prioritasnya, apakah kemudian dia masuk. Jadi kriterianya dia pada memang mata itu dibutuhkan. Kemudian juga faktor-faktor kira-kira apakah kemudian dia kelestariannya seperti apa. Terus kemudian kondisi daerah tangkapan airnya tadi yang ini menjadi sangat penting, daerah imbuhannya, untuk kemudian memetakan dan kita bisa intervensi di dalamnya. Lanjut Mas. Ini kira-kira kriteria untuk penilaian kualitas kerusakan masa air menjadi kualitas, kemudian ada debit, kemudian ada tutupan lahan di sekitar daerah imbuhan. Jadi kalau dia itu kurang dari 10%, ya itu dia kemungkinannya mata air itu akan kategorinya rusak, dan potensi untuk dia kering itu lebih besar dibandingkan ketika daerah
imbuhannya itu ada tutupan vegetasinya. Lanjut Mas. Lanjut Mas Haji. Sudah. Jadi rencana perlindungan ini, jadi nanti lanjut aja Mas, langsung ke ini. Ya, jadi ada zona 1 itu zona yang berada di sekitar radius 10 meter dari mata air. Ini yang dulu biasanya dipakai. Saya masih ingat dulu kalau waktu masih kecil di Jawa itu, kalau di tempat kami itu namanya punden. Di punden itu memang ternyata baru ingat saya bahwa itu sumber mata air dan situ biasanya ada beringin. Jadi itu dikotain radiusnya dan itu dikeramatkan. Ya, ternyata ada tujuannya untuk mengeramatkan itu memang untuk melindungi. Dan hari ini kita bisa saksikan hampir sudah banyak yang hilang ya, punden-punden yang ada di sebagian Jawa ada di Jawa Timur. Kemudian ada zona 2 itu pada radius 200 dan kemudian zona 3 itu pada daerah imbuhan mata air ya, yang menjadi pemasok dari air yang kemudian turun dari hujan kemudian diresapkan di dalam air. Lanjut Mas. Ini kira-kira kegiatan di zona 1. Jadi kalau kemudian tergantung pada jadi dia bisa kemudian pengamanan, kemudian memagari dan sebagainya. Lanjut Mas. Zona 2 salah satunya bisa untuk kemudian dia penanaman di radius pada radius zona 2 untuk kemudian menjaga mata air itu. Kemudian lanjut zona 3 ya, ini yang kemudian jadi fokus kita. Jadi bagaimana kemudian di daerah imbuhan mata air itu kita kalau memang kondisinya rusak maka dia bisa menjadi salah satu fokus dalam penyusunan rencana P-1 ini. Ya tentunya dia berada pada 108 das prioritas di das prioritas RPJN, terus kemudian berada pada DTA Danau seperti itu. Lanjut Mas. Nah, ini kira-kira contoh hasil identifikasi penyusunan mata air profil atau perlindungan mata air yang ada di BPDAS Musi. Ini mohon maaf, ini saya ngambil dari teman-teman Musi. Lanjut, jadi bisa kita lihat kemudian rencana perlindungannya kita bisa lihat bahwa mulai dari termasuk di dalamnya bisa di zona 1 penanaman, tetapi jenis-jenis yang itu perdu kemudian rumput-rumputan dalam rangka untuk ini aja menjaga air yang tidak agar kemudian dia masih terkonsentrasi di situ. Kemudian untuk yang zona 2 lanjut Mas Haji. Ini hanya misalkan untuk kita melakukan pembatasan-pembatasan kemudian penanaman jenis-jenis konservasi yang itu, kemudian yang di zona 3 inilah yang kemudian lebih kepada bagaimana kemudian kalau kemudian kita mau intervensi kegiatan yang lain maka salah satunya ada di zona 3. Lanjut Mas. Lanjut saja ini skip terus lanjut sampai gambar ya. Ini kira-kira ilustrasi saja bahwa fungsi dari manfaat pohon yang untuk kemudian bisa meresapkan. Dan sampai hari ini kita belum punya riset atau hasil jurnal berapa sih sebenarnya satu pohon itu bisa untuk menyerap air berapa kubik. Sebenarnya kalau kita punya itu bisa menjadi tinggal kita nanti misalkan teman-teman mengalokasikan di situ ada 600, 625 atau 1100, cuma tinggal ngalihkan aja. Kalau kemudian terjadi hujan, berapa sih yang kemudian bisa terserap di dalamnya? Tapi kita belum nggak tahu kalau teman-teman BPDAS punya risetnya itu mungkin lebih bagus agar kemudian kita bisa kampanye itu lebih enak gitu loh. Kita ngomong bahwa inilah fungsi pohon untuk kemudian menyerap air. Kalau karbon mungkin sudah banyak ya. Jadi karbon kalau kemudian pohon berapa sih cadangan karbonnya. Tapi untuk air yang kita belum punya. Mungkin nanti Bu Temi bisa memberikan terkait dengan apakah kemudian masuk ke dalam neraca air dan sebagainya. Lanjut Mas. Nah ini untuk contoh ciri-ciri tanaman tadi mungkin sudah disampaikan sebelumnya dari teman-teman PTH untuk konservasi air. Jadi mulai yang akar tunggang yang dalam, kemudian memiliki akar serabut yang banyak, kemudian tajuk lebar dan rimbun, tanaman turun panjang, daun selalu hijau, tidak mengukurkan daun. Kenapa itu? Karena memang mempunyai stomata lebih sedikit.
Nah, ini dalam rangka untuk proses fotosintesis dan sebagainya. Lanjut, Mas. Nah, ini jenis-jenis bagaimana yang pernah dikeluarkan oleh PT-PDAS KLHK Solo. Jadi ada jenis-jenis 15 jenis yang bisa menjadi tanaman untuk rehabilitasi mata air. Seperti ada mulai aren sampai kemudian picung, bambu, ya. Ya, apakah kemudian nanti bisa dimasukkan di dalam skema rehabilitasi dan lahan untuk TNI. Lanjut, Mas Haki. Nah, ini ilustrasinya Bapak Ibu semua. Terkait dengan ini ada daerah sungai, kemudian ada daerah recharge, daerah untuk kemudian menerima dan kemudian meresapkan air. Kemudian ada zona 2 itu yang terkait dengan yang untuk pengendaman, dan zona 3 itu adalah zona 1 itu adalah di sumber airnya itu. Nah, kalau kemudian kita bisa lokus-lokus lokasi kita ada di seperti ini kan lebih enak. Kemudian kita bisa menilai sebenarnya dampaknya dengan adanya kegiatan RHL itu berapa. Sebenarnya kalau kita bisa mengalokasikan salah satu contoh misalnya modelnya di lokasi itu, maka itu bisa untuk kemudian kalau kemudian kita tanam 3 tahun lagi kita ukur debitnya, kalau ternyata maka dampak atau impact dari kegiatan RHL itu bisa untuk kemudian terkuantifikasi dari nilai debit air yang kita hasilkan dari mata air yang ada seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, ini lanjut aja. Baik, mungkin yang selanjutnya terkait dengan amanat Perpres 60 tahun 2020 tentang penyelamatan dana prioritas nasional. Di dalam Perpres itu ada 2 tugas atau menjadi kewajiban KLHK yang utama. Yang pertama terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan, itu di dalam kawasan hutan, untuk kemudian di luar kawasan itu menjadi kewajibannya pemerintah daerah. Kemudian yang kedua terkait dengan pemantauan kualitas air danau, ini di Ditjen PPKL. Dan ini kalau dalam rapat Menko Marves, kalau selaku sebagai Dewan Pengarah dan Dewan Pembina itu sering ditanya kira-kira kontribusi kita terkait dengan penyelamatan dana prioritas 15 prioritas itu sampai sejauh mana kegiatan RHL. Dan mudah-mudahan T-1 kita bisa mengakomodir beberapa lokus yang ada di DTA danau prioritas. Jadi dari 15 DTA danau prioritas, 11 itu masuk 108 DAS yang masuk RBJM. Ada 3 yang nggak masuk, ada Singkara, Maninjau, Rawapening, dan Tondano. Sedangkan yang lainnya 11 itu masuk di dalam 108 DAS RBJM. Mudah-mudahan di yang 11 itu bisa mengalokasikan kegiatan RHL yang ada di DTA danau prioritas. Lanjut, Mas. Ini exercise kita berdasarkan lahan kritis, walaupun lahan kritisnya ini masih dinamis berubah. Ini lahan kritis tahun 2020 yang pernah disampaikan ke BPK. Jadi memang tidak semua DTA danau itu punya yang di dalam kawasan hutan itu punya lokasi, dan tentunya ini juga nanti disinkronkan dengan RURHL yang nanti bisa kita dengar sama-sama terkait dengan di PP 26 kegiatan RHL harus mengacu pada RURHL. Dan mudah-mudahan di RURHL, dan kemarin Pak Direktur PT sudah menyampaikan bahwa sudah mengakomodir daerah resapan, kemudian termasuk sudah mengakomodir pada lokasi-lokasi DTA danau. Mudah-mudahan ada beberapa danau yang perlu mendapatkan penanganan, ada Danau Toba, terus kemudian Tempe, Matano, Sentarum, Poso masih, terus Limboto, Kerinci, ya itu yang mungkin bisa kemudian kita intervensi dengan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan lahan. Mudah-mudahan bisa dialokasikan untuk T-1 2023. Baik, selesai ya? Selesai. Baik, itu Bapak Ibu semua yang bisa kami sampaikan. Besar harapan kami untuk terkait dengan lokus ini bisa menjadi salah satu bagian atau dipertimbangkan di dalam penentuan atau di dalam pemilihan lokasi kegiatan RHL tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.